mudah-mudahan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Min, amin, wes titik, ojo ngacorai. Min, amin, wes, sangkeme wes titik, ojo ngacorai. Kayaknya Amin Rais ini udah deket banget nih sama Tuhan, teman-teman ya. Udah paling tahu tentang keberkahan, bisa menghakimi orang ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kendil TV, teman-teman. Pagi-pagi sudah dengar aja ocehan dari Mbah Amin Rais. Mbah Amin Rais pengen apa itu Gibran itu dipecat oleh Prabowo dan digantikan dengan yang lain. Ini kan lucu banget. Pagi-pagi denger ini sampai saya ketawa sendiri. Kok ada ya manusia yang sebegitu nggak sukanya dengan seseorang sampai seperti itu ya, seperti Mbah Amin Rais ini ya, sebegitu bencinya dengan keluarga Jokowi sehingga melakukan hal-hal yang menurut saya itu di luar manusia pada umumnya begitu, teman-teman ya. Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Curiga jangan-jangan Jokowi mengidap penyakit psikopati. Sudah saya kira sudah pernah saya sampaikan, jangan-jangan Pak Jokowi ini kejangkitan atau menderita penyakit psikopati. Anda itu psikopat. Si manusia celaka dan adiknya Kaisang dalam akun Fufu Fafa dibedah gitu oleh netizen, maka keluarga Mulyono sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Anda yang nggak punya nilai. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Di keluarga Kendir nan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Buang sampah aja, buang sampah. Saudara-saudara, ada segelintir orang Diceramain yang punya Prabowo budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Benar. Saya tidak paham mereka itu. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki. Diundang untuk diceramain ini. Caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Ampus kau. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Nah, sekarang saya cuma pengen tahu nih mereka-mereka ini ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden berani nggak gitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon, ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain apa namanya sama presiden akal sesat itu kan? Nggak penting soalnya. Untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, jadi menurut saya, ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangan kan Jokowi kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi gitu. Mungkin kepengen direspon. Mulutmu dijaga, sahabat. Apapun kau, tetaplah hebat. Pak Amin Rais, beliau bapak reformasi. Tai. Emang kenapa kalau mulut saya nggak dijaga? Yang perlu dijaga itu mulutnya si Amin Rais. Ya. Kenapa emang kalau mulut saya nggak dijaga, ibu? Atau mungkin nenek? Jangan-jangan sampean ini saudaranya Ibu Tarawiyah ya? Kenapa emang kalau mulut saya nggak dijaga? Emang Amin Rais tai? Perusuh di negeri ini, perusuh. itu kan nggak ada harganya jadinya. Bangsat. Mbak Amin sehat? Sakit jiwa.
Berarti harus diperiksa dulu dong. Diperiksa kesehatan jiwanya. Ada gak nih dokter yang mengusulkan Mbak untuk meriksa kejiwaan? Dokter Tifa. Ada. Siapa itu dokternya? Dokter Tifa. Dokter Tifa. Pantas ya. Terus apa kata dokter Tifa? Sesuai usulan Dokter Tifa, harus segera diperiksa kesehatan jiwanya. Oh iya. Berarti Mbak harus diperiksa dulu dong kejiwaannya. Insya Allah. Ya udah, semoga berjalan lancar ya Mbak, periksa kejiwaannya. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya nih sama Mbak. Apa? Atas dasar demokrasi seperti yang Mbak dengung-dengungkan itu, kita berandai-andai nih, jika seandainya ada sekelompok orang yang ingin mengadili Mbak atas dasar ujaran kebencian yang selama ini Mbak lakukan terhadap sesama warga negara, itu kira-kira bisa nggak? Tidak bisa diadili. Loh, kenapa nggak bisa? Dasarnya apa? Karena apa? Karena wong edan. Oh, karena wong edan. Emang kalau wong edan nggak bisa diadili ya Mbak? Wong edan tidak bisa diadili. Ya udah Mbak, periksa dulu kesehatan kejiwaannya ya. Insya Allah. Gibran, Opo tel gatel? kamu harus segera mundurkan diri. Titik. Loh, wis mundur, terus lapo? Nanti diganti oleh tokoh yang lebih mampu Oh, dasmu ngono kuwi, Mbak. Sopo tokoe? Abah ta? dan masuk akal. Masuk akal dasmu ngono kuwi. Lah wong nata Jakarta morat marit ngono kok. Kalau misalnya Gibran, Wong wis dikandani. Nek abah iki ora ana gunane. yang memang nggak ada gunanya itu, Lah yo, dong saiki tel. Nek wong kuwi emang ora ana gunane. Lah terus menurutmu piye tel? Nek politik tanpa abah iku. insya Allah atmosfer politik kita itu pelan-pelan akan pulih. Janjane iki politik tak penyakit to tel. Lah wong jak bahasan politik kok koyok malah bahas penyakit, lama-lama akan pulih. Wis to, manut aku. Tuwek iki rasa elu-elunan bahas politik ora nyambung. Wong pikiranmu iki pikiran zaman baula kok melu-melu nyaranke bahas politik. Mending tuwek yo tel. Enak ono momong putu, akeh ono ngibadah kanggone sangu sok nikmati tel. Dong ora dong. Jangan sampai kepada Pak Prabowo, selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Nggak bisa Saya klaim kebanyakan seperti menimbulkan itu. petaka lebih lama lagi. Ya. Nah jadi kita minta atas nama kita semua, tolong diperhatikan Pak Prabowo. Jadi kalau bisa 3 bulan setelah ini itu segera diganti, lupakan sama sekali. Ya. Dan kedua, Mas Prabowo juga harus menekan kepada Bapaknya Bu Fafa, ente, Pak Mulyono, jangan lagi mencawe-cawe terhadap kebijakan saya. Ya. Kalau dilakukan, insya Allah yang diidealisasi, digambarkan saya ideal oleh Pak Prabowo itu pelan-pelan jadi kenyataan. Amin Rais desak Prabowo pecat Gibran, alasannya karena ini nih. Kenapa itu katanya Bang? Jadi baru Lah kemarin diem aja tuh, diem. Satu ruangan itu kemarin, kagak berani. Katanya nyuruh demo, kasihan warganya. Udah nungguin komando, bapak malah datang ke pelantikan. Gimana sih? Faktor usia Katanya ya? 21 Oktober turunkan Gibran. Kawinin aja apa sama Tarwiyah tuh? Hah? Sama soalnya, laganya sama. Cowok tuh yang dilihat mulutnya Pak,
Coba kemarin satu ruangan bareng datang ke pelantikan, Bapak diem aja, kagak berani ngapa-ngapain tuh, ya kan? Beraninya sampai bawa orang, bawa masa, beraninya, kagak berani sendirian. Aneh. Nyuruh orang demo, sendirinya datang. Ngapain? Ih, pulang. Dicariin Mbak Novi. Tuh, Mbak Novi udah gak mau ngurusin Agus, ngurusin Bapak aja gimana? Pak Purnomo aja yang ngurusin ya, bukan Novi. Kamu harus segera mengundurkan diri, titik. Nanti diganti Perintah itu. Min, amin, wes titik, ojo ngacorai. Min, amin, wes, sangkeme wes titik, ojo ngacorai. Wong oleh mendolimi keluargane Pak Jokowi kok bener-bener heran loh wong iki. Wes lah mau gacor ki wes lah mau mendolimi keluargane Pak Jokowi. Awakmu bar mendolimi bapake saiki anake kok upek-upek ngarane gogoh lele, gogoh udang. Gogoh lele. Wes. Terus lek Mas Gibran bar dilantik terus kon mengundurkan diri, engko terus ganti awakmu kuwi. Rusak rakyat Indonesia. Ngerti? Rusak. Apa kon ganti keluargamu, anakmu, sedulurmu, ngono. Edan jabatan. Wes, Amin Rais, wes titik, ojo gacor titik. Wes lah mendolimi keluargane Pak Jokowi. Wes istirahat to wis tuwek. Wes tuwek, tinggal menghitung hari utawa bulan. Ngerti? Wes lah mendolimi keluargane Pak Jokowi. Ojo gacor titik. Dong ora we? Apa? Amin Rais minta Presiden Prabowo untuk memecat Mas Gibran sebagai wakil presiden. Ini videonya. Selama Gibran masih nongkrong sebagai wapres, berkah. sampai kapanpun tidak pernah dapat berkah dari Allah SWT. Kayak wali aja dia. Hanya akan menimbulkan petaka lebih lama lagi. Kayaknya Amin Rais ini udah deket banget nih sama Tuhan, teman-teman ya. Udah paling tahu tentang keberkahan, bisa menghakimi orang ya kan. Bahkan kalau saya lihat Amin Rais ini Tuhan lebih daripada Tuhan. Terus dia ngebahas tentang kita akan mendapatkan malapetaka terus-menerus. Perasaan selama ini Indonesia tidak ada malapetaka terus-menerus, itu tidak ada. Tapi yang kena malapetaka itu diri Amin Rais sendiri. Kenapa? Karena jadi sengkuni, ya kan? Dari dia muda sampai tua dan bau tanah, ya. Amin Rais tetaplah menjadi gelandangan politik. Sesuai yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur, ya kan? Amin Rais itu gelandangan politik. Amin Rais, ya udah tua, banyak beribadah, jangan suka menghakimi orang, ya kan? Ingat umur, ya, jangan sampai nanti waktu udah dicabut, ya kan? Lu tetap jadi sengkuni, ya. Baik-baik, ingat umur, ya. Lihatlah lu datang ke pelantikan presiden dan lain-lain, lu kelihatan seperti gelandangan, gak ada yang menghormati lu. Dicuekin ya? Siapapun ya. Salam Prabowo Gibran. Aduh, kok ada ya orang itu saking bencinya dengan seseorang sampai segitunya, seperti Pak Amin Rais itu. Kayaknya ada sentimen pribadi tuh Pak Amin Rais itu dengan keluarga Joko Widodo, Pak Jokowi. Kalian pernah lihat nggak seseorang yang nggak suka dengan seseorang ditunjukkan dengan secara nyata dengan ucapan maupun tindakan? Yaitu Amin Rais itu loh. Kata-katanya juga pedes banget Pak Amin Rais gitu. Jadi ya kita tunggu aja Pak Amin Rais sampai nanti menjelang akhir hayat, kita tunggu aja Pak Amin Rais ya. Biarkan saja, udah tua juga. Wassalamualaikum.